lingkar 5, yaitu etika kerja. Saya baca di sini, bekerja keras membawa kepuasan batin setiap hari. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Amsal 14:23. Langkah aksi apa yang Anda lakukan minggu lalu? Maaf Pak. Judulnya yang materi yang mana ini? Etika kerja. Ini Nang. Kelompok lingkar 5, etika kerja. Tunggu dulu saya cari ya. Soalnya Oke. saya berikut Ya. naruh. Ya, karena tadi kan juga sudah di-share juga ke masing-masing ya. Udah ketemu. Ketemu ya. Ya, Oke. Lanjut ya. 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 Langkah aksi apa yang Anda lakukan minggu lalu? Apa hasilnya? Pemahaman. Petunjuk. Baca secara bergiliran paragraf di bawah. Saat Anda membaca, garis bawahi gagasan yang menarik perhatian Anda. Apa artinya menjadi seorang pekerja keras? Itu berarti lebih dari sekedar melakukan pekerjaan Anda. Banyak orang dalam pekerjaan mereka mengusahakan berbagai upaya, tapi bukan upaya terbaik mereka. Pekerja keras memberikan upaya terbaik mereka setiap hari. Mereka merasa bangga dengan pekerjaan mereka dan mencari cara untuk melakukan lebih baik lagi. Bekerja keras adalah nilai penting karena merupakan komponen kunci kesuksesan. Bakat itu bagus, keterampilan itu berharga, tetapi bekerja keras membawa mereka ke tingkat berikutnya. Bukan hanya akan membawa kesuksesan bagi Anda, ini juga akan memberi Anda kepuasan batin yang mendalam. Berikut adalah beberapa gagasan utama tentang bekerja keras. Ibu Nur, tolong baca Ibu Nur. Kenali bahwa Anda adalah bos terpenting. Rata-rata orang hanya bekerja sama kerasnya dengan pekerjaan atau tuntutan bos. Tapi orang-orang yang percaya dalam bekerja keras menuntut lebih dari diri mereka sendiri dan bangga akan pekerjaan mereka. Melihat diri sebagai bos Anda sendiri merupakan kuncinya. Berusaha keras untuk menjadi unggul dan memberikan yang terbaik, membantu Anda untuk merasa bangga dengan pekerjaan dan memberikan rasa kepuasan batin yang mendalam. Bekerja lebih keras dari yang dibutuhkan. John C. Markle menceritakan kisah dari nasihat yang dia berikan kepada keponakannya, Roy, yang memulai pekerjaan pertamanya setelah lulus dari universitas. John mendorongnya untuk melakukan 3 hal. Pertama, kerja sedikit lebih lama dari yang seharusnya dengan tiba di kantor 30 menit lebih awal. Lebih sedikit waktu untuk makan siang dari yang diperbolehkan dan tinggal 30 menit lebih lama di penghujung hari. Kedua, lakukan sesuatu setiap hari untuk membantu rekannya tanpa diminta. Ketiga, beritahu atasan bahwa dia tersedia untuk melakukan pekerjaan tambahan kapan saja dibutuhkan. Dengan mengikuti saran ini, Roy maju dengan cepat di perusahaannya. Bria. Lakukan pekerjaan sulit yang dihindari orang lain. Siapa yang dilihat orang lain ketika terjadi kesulitan? Siapa yang mereka andalkan? Orang yang berulang kali melakukan sesuatu dengan beres. Anda dapat menjadi orang itu di dunia Anda dengan menjadi sukarelawan untuk melakukan tugas sulit yang orang lain hindari. Dengan melakukan pekerjaan berat dengan keunggulan, Anda mengembangkan sebuah reputasi untuk membantu tim atau organisasi Anda.
Jadikan praktik Anda untuk melebihi harapan. Orang-orang yang bekerja keras bukan hanya untuk memenuhi persyaratan posisi atau pelanggan mereka melebihi diri mereka. Mereka melangkah ke atas dan melampaui apa yang diharapkan karena mereka berpegang pada standar yang lebih tinggi. Ketika Anda melampaui harapan, Anda dapat memuaskan pelanggan, kolega, dan atasan Anda. Ini akan dihargai, diingat, dan dihargai. Penyair Ralph Waldo Emerson menulis, pekerjaan besar biasanya ditujukan kepada orang-orang yang membuktikan kemampuan mereka untuk mengungguli yang kecil. Ada banyak kemungkinan imbalan atas kerja keras. Contoh-contohnya termasuk pengakuan, kemajuan, penghargaan finansial, rasa hormat, dan penguasaan keterampilan Anda. Tetapi beberapa hal sama bermanfaatnya seperti rasa kepuasan batin yang muncul dari rasa lelah setelah memberikan yang terbaik dalam pencapaian tugas penting. Setelah melakukannya, Anda akan menyelesaikan hari tanpa penyesalan, tidur nyenyak di malam hari, dan mendekati hari berikutnya dengan penuh antusias dan semangat. Silahkan lanjutkan Pak Surbakti. Ya, Pastor Robert kami soalnya. manfaat. Apabila Anda menjadi seorang pekerja keras, Anda merasakan manfaat berikut ini. Anda mengalami kepuasan pribadi terhadap pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Anda diberi lebih banyak peluang. Orang yang mengingat apa yang Anda capai untuk organisasi. Anda dipandang sebagai anggota tim yang bernilai. Anda meningkatkan peluang bahwa Anda akan dihargai secara finansial. Langkah untuk diikuti. Lakukan 10% lebih banyak. Salah satu cara untuk membuat diri Anda bekerja lebih keras adalah meningkatkan standar Anda sendiri dengan mengharapkan lebih banyak dari diri Anda sendiri. Perhatikan apa yang tuntut dari pekerjaan Anda dan kemudian cobalah untuk menentukan ekstra 10% dari pekerjaan seperti apa. Jadikan ini tolak ukur baru Anda untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Ibu Nur Matondang, silakan Ibu Nur. Ada Pak Irwan itu, Pak. Ada Pak Irwan. Ya, Ibu Nur dulu, silakan Bu Nur. Penyair Waldo ya? Bukan, andalkan kekuatan Anda. Poin kedua. Halaman 21. Andalkan kekuatan Anda untuk melakukan pekerjaan lebih baik. Tuliskan semua tugas dan tanggung jawab yang membentuk pekerjaan Anda. Kemudian, bandingkan daftar itu dengan daftar kekuatan Anda. Ini dapat berupa kekuatan karakter, keterampilan, atau bakat. Bagaimana Anda dapat menggunakan kekuatan Anda untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik? Bagaimana Anda dapat menambahkan lebih banyak nilai kepada pelanggan, kolega, dan organisasi Anda? Temukan cara untuk menggunakan kekuatan Anda untuk melakukan lebih dari yang diharapkan dari Anda dalam deskripsi pekerjaan. Dengan unggul di bidang kekuatan Anda, pekerjaan akan terasa bukan seperti pekerjaan dan lebih seperti pemenuhan tujuan Anda. Lanjut Pak, lanjut Bu, sampai 3. Jadikan pekerjaan Anda milik Anda sendiri. Mudah sekali membiarkan posisi mendefinisikan Anda. Sebaliknya, lakukan pekerjaan Anda dengan keunggulan dan kecerdasan sehingga Anda yang menetapkan posisi sendiri. Banggalah dengan apa yang Anda lakukan dan bagaimana Anda melakukannya. Ya, di sini ada refleksi dan respon. Ya, pilih yang telah Anda garisbawahi sesuatu yang penting di Anda.
luang waktu 1 menit untuk memberitahu setiap orang apa yang telah Anda pilih dan mengapa itu penting bagi Anda. Jadi yang saya pertama di sini, yaitu yang saya garis bawahi adalah sesuatu pekerjaan yang dimana orang hindari. Ya, ini kadang-kadang memang yang terjadi. Ya, sesuatu yang dirasa sulit ya dihindari. Nah, justru saya ya garis bawahi di sini dikatakan tadi di sini, Anda dengan menjadi sukarelawan untuk melakukan tugas sulit yang orang lain hindari. Nah, apa contohnya tugas sulit di sini? Sebagai contoh ya, saya dulu pertama gabung di Kingdom ini belum tahu bikin flyer, ya terus terang, belum tahu sama sekali bagaimana bikin flyer. Nah, tapi saya lihat jarang orang tertarik bikin flyer. Kenapa? Karena nggak nampak di depan. Tapi justru itu yang saya pilih, pekerjaan sulit. Karena itu pertama, kalau membuat flyer itu butuh waktu lama, butuh kesabaran. Makanya sekarang ya bikin flyer tidak usah bantu orang lain, saya bisa kerjakan sendiri. Nah, itu contoh di mana satu pekerjaan sulit orang lain tidak suka di situ, itu saya pilih. Dan banyak hal saya mendapatkan peningkatan-peningkatan dengan menerapkan pelajaran dari Pak Paulus ini. Saya sendiri menerapkan sehingga ada peningkatan-peningkatan. Nah, kalau begitu Ibu Ria, apa yang kira-kira tadi garis bawahi tadi? Ya, yang saya garis bawahi ya, sama Pak, bahwa lakukan kerjaan sulit yang dihindari orang lain. Siapa yang dilihat orang lain ketika terjadi kesulitan? Siapa yang mereka andalkan? Orang yang berulang kali melakukan sesuatu dengan beres. Wah, saya senang tuh kata-kata itu. Jadi di dalam doa saya, Pak, saya selalu berdoa, Tuhan, jadikan saya orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Tapi tentu bukan hanya sebatas kata-kata, apa yang saya doakan harus saya kerjakan. Ya, tentu dimulai dengan hal-hal yang sederhana, yang mampu saya lakukan. Tapi saya berusaha di mana tempat saya bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Kalau contoh kasus, dulu waktu masih sebelum pandemi, saya karena latar belakang memang gereja Protestan, tapi kemudian saya coba datang ke gereja karismatik. Saya diterima walaupun bukan menjadi anggota gereja, sebatas simpatisan, tapi diberikan tugas sebagai aser, penerima tamu. Saya cukup kecil hati jadi penerima tamu. Karena menurut saya penerima tamu itu tidak boleh masuk dulu dalam ibadah sebelum khotbah. Jadi mereka harus tetap ada di luar, di depan, untuk menyambut tamu. Dari mulai datang sampai saat akan menjelang khotbah, baru mereka boleh masuk bergabung. Jadi saya waktu karena tidak ngerti, saya merasa kecil hati. Merasa tugas itu sangat mendiskreditkan saya ya, kenapa saya nggak boleh, maksud saya toh tidak ada lagi yang datang, apa salahnya saya masuk untuk duduk bergabung di dalam gedung ibadah. Tapi kini saya mengerti bahwa ternyata semua pelayanan itu berharga di mata Tuhan. Saya tidak lagi fokus merasa didiskreditkan karena berada di luar, kadang hanya sendirian. Saya mencoba melihat dari sisi yang lain, sisi positif. Ternyata aser, penerima tamu itu adalah orang pertama yang peserta ibadah atau tamu ibadah adalah orang pertama yang ditemui oleh tamu. Nah, jadi itu adalah pintu pembuka apakah orang akan datang ibadah berikutnya. Kalau asernya aja mukanya cembetut, tidak hangat, itu mungkin orang tidak mau datang lagi berikutnya, minggu depannya. Nah, saya melihat dari sisi positifnya itu, oh, saya menjadi pembuka, apakah orang akan datang lagi beribadah minggu depannya atau tidak. Jadi,
saya kembali semangat melayani menjadi aser atau penerima tamu dengan perspektif yang berbeda dari sebelumnya. Saya menghargai pekerjaan itu, pelayanan itu, dan menyambut tamu-tamu ibadah dengan hangat. Demikian, Pak Surbakti, terima kasih. Ya, puji Tuhan ya. Jadi nanti Pak Irwan sama Pak Joksen bisa baca ini, tapi sebelum lempar kepada Pak Irwan, Pak Joksen, saya berikan kepada Bu Nur Matondang. Ya, apa yang tadi garis bawahi Bu Nur, silakan. Ya, yang saya garis bawahi ya sama seperti Pak Surbakti dan Bu Lia ya, karena ini bagi saya ini memang sangat menantang ya, sesuatu yang orang hindari justru kita harus tempuh gitu kan. Saya memang sejak muda saya senang organisasi gitu kan, sejak pelajar saya ngurus di OSIS gitu kan. Jadi di mahasiswa saya juga senat, bagian senat gitu kan, sampai di wilayah gereja saya sejak pemuda saya sudah menduduki jabatan pemuda, padahal saya yang paling muda, justru pemuda yang paling muda gitu kan, tapi saya justru tertantang gitu. Begitu juga sampai di kemajelisan pertama sekali saya mengabdi di gereja Okumene Kelapa Gading, usia saya ketika itu baru 32 tahun gitu. Tapi saya sudah duduk sebagai majelis, anak saya baru umur berapa tahun tuh, hidung itu waktu itu baru 5 tahun, kalau nggak salah 5 tahun. Ya. Artinya saya berusaha gitu, ketika kesempatan itu ada, yang orang lain mungkin menolak, tapi saya justru sambut gitu, karena saya yakin bahwa Allah memberikan kekuatan, memberikan hikmat, dan memberikan segala sesuatunya ketika kita menyerahkan diri dan kita menyambut ajakan itu gitu, menyambut kesempatan itu. Jadi apapun itu saya dari kecil saya upayakan untuk tampil, artinya mau menyambut itu, kesempatan itu diberikan. Bahkan sampai dengan sekarang saya menjadi ketua lansia, justru lansia yang termuda gitu kan, sementara yang lain usianya ada yang 80 gitu kan. Jadi sangat saya syukuri, tantang gitu loh, tantang bagi saya. Nah, ketika saya masuk Kingdom pun terus terang ketika saya pertama kali dikasih WL, saya gimana lah ya, walaupun saya hobi nyanyi gitu, tapi kalau untuk tata ibadah seperti yang dilakukan di sini, memang beda dengan tata ibadah konvensional di gereja kami gitu kan. Saya berusaha untuk mengadaptasi gitu keadaan itu, dan saya bersyukur saya dapat mengambil peran itu gitu. Walaupun mungkin tidak sesempurna yang orang lain lihat gitu, tapi saya bersyukur. Gitu. Jadi inilah keadaan yang saya alami, yang selalu saya tempuh, saya raih, dan saya upgrade dari hari ke hari untuk kepentingan orang banyak, untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Ya, sebelum saya oper pertanyaan kepada Pak Perdosi, Pak Robert, Pak Irwan, nah saya sungguh merasakan manfaat-manfaat ya ketika saya meningkatkan tadi ya dari hari ke hari, karena saya memang memilih bagian-bagian yang sulit, orang tidak suka, saya kerjakan itu. Nah, saya memang banyak mengalami manfaat-manfaat. Apa yang saya alaminya? Saya mendapat peluang lebih banyak, ya. Kenapa? Karena orang tidak suka situ, saya dengan leluasa belajar di situ. Dan juga ada kepuasan tersendiri. Karena apa? Kita bisa lewati, bisa kerjakan. Itu yang saya alami sendiri ya. Itu luar biasanya. Nah, itu manfaat-manfaat yang saya alami sendiri. Nah, sesudah saya mengerjakan tahap demi tahap. Nah, jadi inilah hal yang sangat saya rasakan sendiri ya. Nah, Pak Joksen Perdosi ya, dari bacaan dari pertama
sampai kepada manfaat di sini. Apa Perdosi garis bawahi ya hari ini yang sangat membawa berkat dan alasannya kenapa itu garis bawahi. Silakan Pak Perdosi buka mic-nya. Silakan Perdosi, mic-nya masih tutup. Mic-nya masih tutup, Pak. Ya Pak, belum. Ya, silakan Pak. Silakan Bapak bisa bagikan ya dari pembacaan etika kerja dari awal sampai kepada tadi langkah-langkah untuk ikuti. Apa yang Bapak garis bawahi, Pak? Oh iya Pak, jadi maaf ini sebenarnya saya baru orang pertama baru saya baca karena saya ini juga itu ya. Jadi saya lihat itu tadi Pak. Maaf ini. Jadi saya masih belum siap untuk itu Pak. Oke, nggak apa-apa Pak. Kalau begitu Pak Robert Tarigan, Pak Robert silakan Pak Robert. Baik Pak, baik. Ya. Apa yang Bapak garis bawahi Pak dari pembacaan tadi? Ya, atau Pak dengar? Silakan Pak Robert. Atau Pak Irwan. Pak Irwan silakan Pak Irwan. Oke. Pak Irwan silakan. Ya, baik. Buka apanya kameranya Pak. Terima kasih. Buka kameranya Pak. Gubernur Pak Robert Bersebakti. Ya, saya itu tentang pengantar tadi yang saya berkesan bahwa ya bekerja keras ya. Bekerja keras itu bekerja melebihi apa yang menjadi bagian kita. Ya memang kalau kita seperti kata Tuhan Yesus ya, kalau disuruh belajar 1 meter, 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Memang kalau kita tidak hitung-hitungan ya dengan waktu, tenaga apapun juga dalam kita melayani Tuhan, Tuhan justru itu menjadi kesempatan Tuhan lebih lagi mempercayai kita. Jadi dalam bekerja keras itu, saya baru paham bahwa ya bekerja keras bukan hanya semata bekerja lebih berat dan lain sebagainya, tapi bekerja melebihi dari apa yang harusnya menjadi bagian kita gitu. Jadi ngambil tanggung jawab yang lebih sehingga mendapat kepercayaan yang lebih lagi. Itu ya dari saya Pak Subakti. Thank you. Ya, Pak Robert Tarigan, silakan Pak Robert. Halo Pak. Ya, Bisa silakan, dengar suara Pak. saya? Dengar. Ya, silakan Pak. Oke. Jadi tadi dikatakan bekerja keras adalah nilai penting bagi karena merupakan komponen kunci kesuksesan. Bakat itu bagus, keterampilan itu berharga, tetapi bekerja keras membawa mereka ke tingkat berikutnya. Bukan hanya membawa kesuksesan bagi Anda, ini juga akan memberi Anda kepuasan batin yang mendalam. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan, orang malas itu belajarlah kepada semut katanya kan. Kemudian orang yang tidak mau bekerja itu nggak usah dia makan katanya. Jadi cukup tegas ya. Nah jadi saya seperti Pak Irwan tadi katakan, ini yang juga bagi saya bekerja keras. Saya dari kecil sudah diajari kakek nenek saya bekerja keras. Jadi kemanapun saya pergi, apa yang saya bisa lakukan, saya akan lakukan sungguh-sungguh. Kayak waktu di Filipina itu bertani, saya mengajari orang-orang yang kami layani itu bertani, sampai kepada menjual hasilnya ke pasar. Jadi ada ya membawa kesuksesan dan membawa kepuasan batin yang mendalam. Nah, itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Robert. Nah, Pak Robert memang sudah dari kecil sudah dididik untuk
artinya bekerja keras ya, seperti yang katakan tadi. Nah, kalau saya justru bekerja keras ini sesudah masa-masa di mana umur-umur sudah 40 tahun ke atas, Pak. Nah, disitulah mulai saya bekerja keras. Contohnya, saya bisa berbahasa Inggris karena bekerja keras. Nah, Pak Pardusi tahu persis itu. Dulu saya nggak tahu bahasa Inggris sebenarnya kan. Nah, tapi karena kerja keras dan saya buat setiap waktu-waktu saya itu berharga untuk selalu belajar bahasa Inggris. Setiap waktu belajar lagi. Saya pikirkan lagi, kalau orang tanya seperti ini bagaimana jawabannya ya? Atau kalau saya nanya seperti ini bagaimana orang jawab ya? Dan terus itu saya olah terus, saya olah terus, saya olah terus. Nah, artinya waktu-waktu saya memang saya tambahkan daripada sebelumnya. Jadi memang kadang-kadang orang bisa lihat saya kayak orang gila juga. Kenapa? Kadang-kadang saya ngomong sama diri sendiri di cermin. Itu saya lakukan. Lucu kadang-kadang memang lihatnya. Halo, how are you? Gitu ya. Di cermin ngomong-ngomong kayak. Nah, kadang-kadang ya asal ketemu orang yang saya tahu dia punya kemampuan lebih dalam bahasa Inggris, saya dekatin, saya ajak ngomong. Ya, itu artinya saya lakukan hari-hari saya. Sehingga kalau saya bisa berbahasa Inggris, Pak, ini bukan karena saya punya pendidikan S1 bahasa Inggris, enggak. Saya hanya pendidikan sekolah tinggi teologi ya kan, tapi bahasa Inggris nggak masuk di situ. Nah, tapi lewat bekerja keras itu, ya, kenapa? Saya buat murid saya pertama adalah anak saya sendiri. Karena kan gampang kalau murid itu anak sendiri. Saya bilang sama kedua anak kami, namanya Elizabeth sama Yosef. Saya bilang mulai dari sekarang, kalau apa saja mau ngomong sama Bapak bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Saya juga begitu, belajar lagi kan. Karena saya buat peraturan ya, saya juga harus melaksanakan peraturan itu. Nah, buku-buku mereka saya fotokopi, saya dari situ saya belajar. Nah, itulah satu gambaran-gambaran yang saya kerjakan. Nah, sekarang juga begitu. Bagi saya itu tiada hari tanpa belajar. Dan terus belajar, dan terus belajar. Oke, kita masuk kepada berikutnya ya. Kita evaluasi dan langkah aksi. Atau mungkin ada yang terlewatkan? Atau Pak Polisi mau Ya. bicara? Ya Silakan, sedikit aja Pak. Dari Oke. masih tadi pertama saya baru baca, kedua, tiga, empat belum saya baca. Ya, jadi puji Tuhan. Jadi untuk saya baca tadi tentang masalah bekerja keras ini, ya memang benar. Saya pun juga waktu di kecil, ya kita sudah dilatih untuk bekerja keras, untuk mendatangkan sesuap nasi. Jadi orang tua itu sangat ketat kita dibuat untuk bekerja, baik itu di ladang, ya sekalipun kita sembari kita sekolah. Nah dengan demikian setelah kita sampai ke sekolah, ke jenjang sampai lebih tinggi, ya kita pun memang sampai di metropolitan ini, Jakarta ini, memang suatu dasar itu sudah kita pegang memang untuk supaya kerja keras. Nah, jadi kita pun dulu kalau kita lihat teman-teman saya waktu satu kerja dengan saya, mereka di Jakarta ini kan pasti lebih pintar-pintar dibanding dengan lulusan orang-orang Medan. Nah, itu. Tapi saya lihat bagaimana cara saya itu supaya saya akan bisa mengikuti jejak dan juga pekerjaan mereka. Itu dulu saya memang tanamkan dalam hati saya, karena akui bahwa saya itu sebenarnya dari segi kecakapan cepat kerjanya ya pasti mereka lah yang lebih unggul. Nah, dengan demikian memang ya saya akan lebih teliti, lebih kerja keras, walaupun memang jam kantor itu saya ingat dulu itu sampai jam 4, ya saya pergunakan itu sampai jam 6 supaya ada keterampilan seperti itu. Jadi di sini saya lihat memang ketika memang seperti yang saat ini topik ini kerja keras, ya saya lihat memang ketika kita tekunin segala pekerjaan itu dengan kerja keras itu, ya kita akan melihat bagaimana hasil itu, ya bisa juga memang kita lebih unggul daripada mereka-mereka yang lebih pintar itu, saya lihat di situ. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang luar biasa, yang nilai penting yang saya memang lihat, supaya bagaimana kunci kesuksesan itu
adalah memang tetap kita bekerja keras sehingga kita bisa melakukan segala pekerjaan tugas kita sehingga mendapat keterampilan, walaupun sampai saat ini seperti Pak Seperti katakan, ketika kita sudah tidak bekerja lagi, ya keterampilan itu supaya lebih mantap lagi seperti Pak Surbakti. Karena ini jadi kita kendor di situ Pak Surbakti. Kalau Pak Surbakti kan ya semakin hebat, baik secara komputernya, secara bahasa Inggrisnya, dan lain sebagainya. Jadi kapan saja saya lihat Bapak ini adalah sangat-sangat memang sibuk sekali di rumah, terus kerja. Nah ini saya sangat-sangat jempol lah. Waduh ini kok bisa sampai seperti itu, saya kok nggak bisa lagi ya, pikir saya begitu. Jadi nah ini adalah satu kelemahan saya memang, artinya sehingga keterampilan yang saya memang saya miliki waktu itu dulu tidak saya tingkatkan, sehingga kalau dibanding dengan Pak Surbakti tadi seperti yang dikatakan itu, saya dulu lebih tahu komputer itu, Pak Surbakti sama sekali tidak tahu, tetapi karena dia rajin waktu itu ke kantor saya, ya sehingga dia mulai belajar dengan itu, terus ditekuni sampai saat ini, ya luar biasa jadinya. Sehingga kalau saya melihat daripada saya dengan Pak Surbakti, aduh sangat jauh sekali. Jadi ada rasa-rasa malunya memang ya melihat diri kita karena kita tidak manfaatkan waktu bagaimana hasil daripada bekerja keras ini, sehingga ada suatu kepuasan tersendiri. Jadi saya kira di situ mungkin Pak Surbakti yang saya sampaikan. Setelah Pak Surbakti, Tuhan berkati Pak Surbakti. Ya, terima kasih. Ada yang terlewatkan? Kalau sudah, kita masuk kepada evaluasi dan langkah aksi. Nah, nilai seberapa baik Anda menunjukkan kualitas ini dalam hidup Anda pada skala 1 sampai 10. Mengapa Anda memberikan penilaian ini pada diri sendiri? Nah, saya sendiri ya, saya lihat saya sudah mendekati kepada angka 9 ya. Nah, kenapa angka 9? Ya, karena memang bagi saya itu tiada hari tanpa belajar. Belajar terus. Nah, dari tadi Pak Rosi sudah kasih tahu bahwa Pak Jos ini adalah guru saya sebenarnya dalam komputer ini. Makanya kata saya, jangan puji-puji lah Pak Rosi itu, katanya kan. Ya, bukan puji-puji, saya bilang kan memang itu kenyataan bahwa saya belajar itu awalnya dari Pak Rosi karena dia punya fasilitas kantor. Saya nggak bisa beli komputer atau CPU. Nah, saya belajar terus. Nah, bagi saya itu belajar itu dari satu kegemaran gitu, satu kesukaan ya. Nah, itulah membuat terus meningkat dan sekarang ini saya hanya berpikir ya, apa yang saya bisa beri buat orang lain. Misalnya memberikan pengetahuan ya, memberikan pandangan hidup, memberikan motivasi supaya jangan terpuruk. Nah, itu yang saya sekarang pikirkan. Nah, kalau dulu nggak seperti itu, tapi sekarang saya nggak lagi berpikir untuk diri saya, tapi berpikir buat diri orang lain. Karena saya harapan kalau saya perbuat itu pusatnya adalah Tuhan, Tuhan yang bekerja juga untuk memperhatikan kebutuhan saya sendiri. Tapi yang penting orang yang saya ajari itu bisa menjadi cerdas, bisa menjadi pintar. Itu saja dalam pikiran saya. Bahkan saya undang beberapa teman supaya terlibat melayani. Walaupun awalnya kaku, tapi lakukan terus. Jangan pernah berhenti. Itu peraturan pertama. Tapi kalau mau berhenti, ikut lagi. Ingat lagi peraturan pertama. Lakukan terus, jangan pernah berhenti. Dan terus kerjakan seperti itu. Nah, maka saya berbangga ya juga. Karena teman-teman yang mendorong saya untuk tak maju, terlebih juga Pak Paulus, ya dengan materi-materi yang ada diberikan, ini saya renungkan ya. Ini sangat menolong saya di dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada. Sehingga ada satu kegiatan yang saya terus kerjakan, sehingga sampai hari ini hal-hal yang dulu saya tidak tahu, jadi tahu. Contoh tadi, membuat
Flyer ya dulu nggak tahu flyer. Tapi ya sekarang udah tahu bikin flyer. Sambil ngobrol-ngobrol bisa bikin flyer. Bahkan saya bilang sama Ibu Nur, Pak Nur, kalau ada memang mendesak bikin flyer, saya bisa bantu. Nah, berarti sudah bisa bantu orang kan? Nah, itu contoh-contoh. Nah, saya kerjakan seperti itu. Nah, banyak hal yang saya bisa kerjakan yang dulunya saya tidak mengerti. Ya, tapi sekarang ada peningkatan-peningkatan dan terus meningkat. Dan bagi saya dalam pandangan hidup ini, manusia itu bagaikan pisau yang terus diasah otaknya. Jadi nggak ada istilah jongkok. Ada orang bilang, sudah umur 60 jongkok, sudah nggak bisa lagi. Ya seperti itu hanya bahasa orang malas bagi saya. Ya, tapi kalau terus belajar terus, ya nggak ada istilah pikun, tapi makin meningkat lagi, dan bahkan kita bisa mengenal orang, ya. Oh, ini motivasinya. Oh, ini seperti ini. Kita bisa mengenal. Kenapa? Karena kita meningkat dari hal-hal yang sebelumnya. Kita punya pandangan-pandangan yang lebih lagi daripada orang-orang yang lain. Nah, itu saya katakan tadi kenapa mau menuju pada angka 9. Ibu Nur, silakan bisa evaluasi dari Anda tadi nilai berapa yang Ibu Nur bisa buat pada dirinya. Silakan Ibu Nur, baru nanti Ibu Ria. Ya, Ibu Nur masih ada di tempat? Kah? Maaf, ada yang lagi dikerjain. Bu Ria dulu. Oke, silakan. kalau gitu Ibu Ria dulu. Silakan Ibu Ria. Mic-nya buka, mic-nya masih tutup. Makasih Pak, saya memberi penilaian untuk diri saya masih di angka 7 menuju 8. Jadi masih banyak hal yang harus saya belajar. Masih perlu lagi belajar, terus belajar, tidak cepat puas diri. Dan saya bersyukur bisa bergabung di dalam komunitas ini, persekutuan ini. Kalau untuk belajar bahasa Inggris, saya punya daya ingat sangat kuat ya. Saya berharap sekarang juga tetap masih kuat dan saya antusias sekali belajar bahasa Inggris. Hanya kadang ya memang perlu dilatih ya, diulang-ulang. Pokoknya tujuan saya selama saya hidup di muka bumi ini, ada hal-hal baru yang saya pelajari, hal-hal yang dulu tertutup buat saya, tapi saya mau belajar, terus belajar, dan ketika saya dipanggil pulang tuh saya tidak menyesal. Kenapa ya waktu masih hidup nggak belajar? Tahunya sudah pulang, tanpa tahu apa, itu kan kasihan banget ya. Kasihan banget. Apalagi untuk gender perempuan ya. Kalau perempuan ini kan banyak sekali batasan-batasan, enggak boleh ini, enggak boleh itu, jangan begini. Saya pokoknya kalau itu masih dalam koridornya, belajar saja. Jangan mati sebelum belajar. Demikian Pak Surbakti, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ria ya atas pemaparannya, bagaimana bisa mengevaluasi diri sendiri, luar biasa, terus meningkat. Pak Robert, silakan Pak Robert. Saya memberi nilai diri saya 8, Pak. Amin, amin. Nah, kenapa Pak? Mengapa demikian? Artinya masih ada ruangan untuk bekerja lebih keras, belajar lebih kuat, gitu. Kalau sudah 10 nanti kan, wah sudah cukup gitu. Asal bisa masak nggak? Ya. Memasak juga perlu belajar loh. Makanya jadi saya kasih nilai 8 untuk diri saya. Saya masih ada ruang untuk berusaha lebih keras gitu. Nah, jadi saya dulu waktu di Institut Injil Indonesia, itu teman-teman itu ada yang anggap enteng
mata kuliah tertentu yang sudah pandai bahasa Inggris, menganggap enteng mata kuliah bahasa Inggris, yang pandai bidang-bidang lain menganggap enteng bidang itu gitu. Saya tidak, saya kerjakan semampu saya gitu. Nah, tak disangka-sangka saya jadi nomor 1 waktu penamatan itu. Padahal sebenarnya kalau dari segi kepandaian, saya tahu teman-teman saya ada yang jauh lebih pandai dari saya. Tapi karena mereka menganggap enteng, akhirnya nilainya nggak bagus. Nah itu, jadi ada keuntungannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Robert. Ya, saya sendiri kenapa ada peningkatan tadi? Pertama memang saya ingin belajar, dan bahkan hal-hal yang sulit sekalipun orang hindari, saya mau belajar terus. Nah, sampai hari ini. Nah, saya bisa melihat ya bahwa orang yang terus belajar pasti ada peningkatan. Pak Perdosi, bagaimana Pak Perdosi nilainya Pak? Silakan buka mic-nya Pak. Oh, puji Tuhan Pak Surbakti, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kalau saya puji Tuhan Pak, luar biasa, saya kira udah umur-umur seperti ini masih rindu untuk belajar ya. Jadi masih ada suatu nilai-nilai yang luar biasa yang saya lihat itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya hampir nilai 8 lah Pak. Ya, kenapa saya katakan demikian? Ya, di masa di Kingdom MD ini saya ingin belajar walaupun ya katakan tidak seperti teman-teman, saya sangat sungguh-sungguh banget ya. Tetapi saya tetap ingin belajar. Nah, hanya saya saat ini bergumul di bahasa Inggris ini Pak. Ini saya memang, saya juga nggak tahu kenapa ya, waktu dulu sejak saya sekolah itu dulu, saya selalu dimarahin guru itu Pak. Pernah saya sampai dipukul guru saya itu bahasa Inggris karena saya tidak bisa Pak. Coba ungkapkan begini, saya nggak bisa juga itu. Jadi waktu saya kuliah pun itu selalu nggak lulus terus itu Pak. Waduh, saya juga nggak bisa. Jadi walaupun saya waktu itu udah disuruh supaya saya kursus juga. Tapi nggak bisa. Saat ini juga sama Pak Surbakti, saya coba untuk belajar ya. Dan memang seperti dibilang oleh Gria tadi, saya juga pengen sekali saya bahasa Inggris itu Pak. Ya paling tidak lah ya, saya mengerti teman-teman komunikasi lah ya. Saya pengen seperti itu. Apalagi kalau saya lihat Pak Surbakti selalu banyak channelnya di bahasa Inggris, baik itu juga setiap Sabtu, Jumat, dan lain sebagainya. Saya juga ingin memang sebenarnya, tetapi itu Pak Surbakti, saya nggak tahu kenapa, kok nggak lengket bahasa Inggrisnya itu seperti itu coba. Saya kayak kemarin itu Pak, dari 1 sampai 20 aja saya hanya 10 bisa Pak. Bayangkan, itu pun juga udah hampir nggak lolos kan gitu Pak. Nah jadi maksud saya di sini Pak, rasa rindu untuk belajarnya itu memang saya ada nilai-nilai untuk belajar, tetapi untuk melihat khususnya bahasa Inggris ini Pak, saya jujur saja rasa malu banget saya Pak. Jadi makanya hari apa kita bahasa Inggris itu Pak ya, saya tidak. Ya Rabu saya tidak hadir, tapi saya lihat juga memang Pak Surbakti saya mau masuk juga 2 kali, tapi nggak masuk dalam hati saya. Ya udahlah nggak apa-apalah, mungkin ditunda nggak apa-apa gitu Pak Surbakti. Ternyata jam 6 lewat dimulai kan Pak Surbakti, jam 6.15 kan Pak Surbakti. Nah itu, jadi ya terima kasih Pak. Mungkin itu bahan supaya didoain Pak. Saya khususnya supaya saya bisa untuk rajin dalam apa yang telah Bapak lakukan bahasa Inggris ini, saya juga ingin belajar gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Perdosi. Ya, Ya. memang
Rabu ini kita mulai jam 7 Pak, karena beberapa masukan-masukan dari kawan-kawan, karena jam 6 katanya masih di jalan saya Pak. Oh, Kalau bisa jam 7 aja, ya udah kita ikuti Pak. oh, Ayunan kembali ya ke teman. awal. Ke awal ya. Nanti Bapak juga bisa masuk gabung ya. Yang penting terus mau belajar. Pasti bisa Pak. Amin. Semangat Bapak itu membuat Bapak pasti bisa. Nah, itu Pak, semangat itu menentukan sekali. Amin, Ya. amin, amin. Jadi kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Pasti bisa, sama juga kok, kan gitu kan ya. Ada prinsipnya. Ibu Nur sudah siap, Ibu Nur? Pak Tondang? Ibu Nur sudah siap? Apa masih ada pekerjaan yang lain? Ada Ibu Rina, Pak. Oke, Ibu Rina. Ibu Rina, ya ini bisa buka mic-nya Ibu Rina? Saya Kata ini Pak, lambat masuk. Lambat masuk katanya. Gimana? Saya mengikuti saja dulu ya. Oke, mantap. Oke, Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Bisa buat satu penilaian dan mengapa seperti itu. Silakan Pak Irwan. Oke, ya kita lanjut ya pada berikutnya. Manfaat apa yang Anda dapatkan dengan memperbaiki penilaian Anda? Nah, ini manfaatnya ini. Saya sendiri ya banyak manfaat. Nah, manfaat yang saya alami bahwa ketika saya terus belajar, ada secara batin ada kepuasan sendiri tentunya, karena saya bisa mengerjakan itu. Contoh misalnya saya bikin meja, ya daripada beli ya bikin diri meja. Pak Rusli itu saya bikin meja, pasang tiangnya, walaupun tidak sebagus dengan yang di pasar atau di toko, tapi ya rasanya ada puas sendiri. Kenapa? Karena saya mau belajar. Nah, jadi banyak alat tukang juga saya beli, mesin bor saya beli, ya kan. Nah, jadi mesin gergaji saya beli, mesin serut saya beli. Jadi ya memang kadang-kadang kalau nggak tahu, pemborosan, sebenarnya nggak pemborosan, tapi itu memperingan kerja. Ya, kerjanya mudah semua. Nah, ketika saya kerjakan itu, jadi saya nggak perlu capek-capek, tapi hasilnya bagus. Nah, itu contoh. Jadi saya suka belajar. Jadi nukang-nukang belajar. Nah, sambil juga terus tentang laptop juga, komputer, belajar terus. Makanya kalau Pak Pardosi datang, pasti saya ada di laptop. Nilainya di laptop terus. Ini Bapak ini kok laptop terus, ya kan? Nah, memang begitu. Jadi banyak yang saya belajar dari situ. Apalagi tentang IT ya. Saya belajar terus tentang IT. Karena itu kan terus ada perkembangan. Saya belajar lagi dan belajar lagi. Nah, sehingga sangat artinya bermanfaat sekali. Jadi saya tidak terlampau minta bantuan sama orang, tapi saya bisa mengerjakan sendiri menggunakan sarana yang ada. Nah, itu manfaat yang saya bisa dapatkan ya. Nah, jadi kalau perlu datang pasti saya di laptop, tapi sambil ngobrol saya kerjakan sesuatu. Jadi ngobrolnya terus, tapi juga pekerjaan dikerjakan juga selesai juga. Nah, jadi 2 pekerjaan bisa selesai. Nah, itulah manfaat-manfaat yang saya bisa dapatkan ketika saya meningkatkan potensi yang ada. Karena namanya teknologi kan berkembang terus. Nah, jadi sampai sekarang pun semangat belajarnya makin bertambah terus. Nah, di mana orang-orang tidur, saya bangun. Ya, saya bangun. Kadang-kadang cepat saya tidur. Jam 12 saya bangun sampai jam 1. Tidur lagi nanti. Nah, begitulah saya lakukan. Ya. Karena waktu tengah-tengah malam itu bagi saya itu pas banget. Belajar sepi, perhatikan semua. Kadang kalau di laptop saya pakai headset supaya apa? Supaya jangan terganggu di samping-sampingnya kan begitu. Nah, itu saya lakukan belajarnya. Nah, sehingga ada terus peningkatan sampai hari ini. Nah, bagaimana Pak Robert dari apa tadi? Manfaat apa yang Anda dapatkan dengan memperbaiki penilaian Anda? Pak Robert, silakan Pak.
Manfaat yang saya peroleh tentu harus bekerja lebih keras, belajar lebih kuat. Kalau meningkatkan nilainya, berarti kan harus disertai usahanya gitu. Ditingkatkan nilainya tapi nggak ada usaha, sama saja. Ya, betul Pak. Betul, Pak. Ya. Jadi dengan bekerja lebih keras, pasti ada hasilnya. Hasilnya, ya. Pasti ada hasilnya kan. Saya sudah umur 70 tahun. Saya sebenarnya rindu menulis buku. Saya lihat ada teman-teman, kalau Bapak Ibu ada kenal Pak Stefri, dia baru 50-an tapi udah banyak buku ditulisnya. Saya ingin ya tidak menyamai, tapi maunya paling tidak adalah buku-buku yang akan ditulis gitu. Salah satu ini hasil Langham ini, saya mau nanti kalau sudah komplit dari Injil Lukas, khotbah-khotbah dari Injil Lukas gitu ya, sehingga bisa jadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya sekarang, tapi kalau kita tulis buku untuk masa-masa mendatang pun bisa jadi berkat gitu. Itu Pak Surbakti, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Manfaat-manfaat yang Bapak dapatkan. Ya. Tadi Ibu Ria belum kan? Ya, belum Oke, Pak. silakan Ibu Ria. Manfaat apa yang Anda dapatkan dengan memperbaiki penilaian Anda? Ya, banyak sekali. Dengan memperbaiki penilaian, saya harus terus belajar. Baik cara berpikir saya juga menjadi lebih baik, cara bersikap, cara memandang orang. Kalau dulu saya ekstrim sekali ya, saya anti sekali dengan saudara kita yang Muslim. Tapi setelah ada perbaikan-perbaikan cara berpikir saya memandang cara Muslim dengan asas mereka, paham mereka tuh sangat bagus ya, bahwa apa yang manusia, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Itu ada sama mereka istilah itu. Dan kita pun demikian. Kita bisa, melalui kita belajar, bekerja keras, kita bisa menjadi berkat buat sesama kita. Jadi, saya lebih fokus kepada proses, bukan kepada hasil. Karena dengan kita menjalani proses, ada kepuasan tersendiri, dan hasilnya Tuhanlah yang menentukan. Saya bersyukur bisa belajar cara berkhotbah dari Pastor Robert, dari Pastor Calvin. Jadi sekarang kalau saya duduk mendengarkan khotbah, itu bukan hanya sekedar duduk lagi, tapi sudah mulai memasukkan teori-teori seperti yang saya terima ya, dari Pastor Robert ya, dalam Langham dan Pastor Calvin. Saya bisa, pikiran saya langsung terbagi. Pikiran yang satu menyimak khotbahnya, sedangkan pikiran yang lain menyimak apakah khotbah yang sedang disampaikan ini sesuai enggak dengan teori yang saya pelajari. Jadi ada tema, ada offline-nya, garis besarnya, dan ada kesimpulannya. Jadi sedikit lagi mungkin saya bisa jadi penilik nih, pengamat khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Mantap. Iyalah, Ya. pasti mantap itu. Ya, Ya. maksudnya gini Pak, kita duduk mendengarkan khotbah bukan bengong aja, tapi ada ilmu gitu. Nih, saya lagi menerapkan nih apa yang saya belajar dari Pastor Robert, dari Pastor Calvin. Wah, saya lagi terapkan nih. Ini sesuai enggak ya seperti yang saya belajar dari hamba-hamba Tuhan itu? Ada enggak nih? Tema dari apa khotbah ini apa? Garis besarnya apa? Lalu kesimpulannya apa? Ternyata ya, saya waktu cerita ke teman saya, seorang hamba Tuhan yang lain, dia bilang begini,
Wah, bagus itu Ibu. Ibu bisa perhatikan nanti mana khotbah-khotbah yang tidak ada kesimpulan sama sekali. Karena isi khotbahnya kemana-mana sampai akhirnya kesimpulannya pun tidak tahu lagi yang mana kesimpulan. Tapi belum pernah saya temui demikian. Tuhan, terima kasih Pak Kia. Ya, sekarang Ibu Nur nih sudah siap. Silakan Ibu Nur. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya yang sebelum ini kan saya belum ya. Yang sebelum ini kan saya belum. Jadi saya kasih nilai 8. Ya. Kenapa saya kasih nilai 8? Karena apa namanya? Ya masih belum sempurna lah, masih masih terus berjuang ya. Selama ini apa yang saya tempuh untuk menerima tantangan dan melakukan apa yang saya anggap proses menuju kebaikan, artinya ada sasaran yang saya ingin tempuh dan saya lakukan, pencapaiannya itu ya baru sampai 8 gitu kan. Saya untuk mencapai dan meningkat lebih jauh tentunya saya harus kerja keras. Contoh yang sederhana yang saya temui, yang saya dapati, terutama di Kingdom Family ini ya, yang up to date ya. Sebelumnya saya tuh tidak ada keberanian untuk sharing firman gitu loh. Saya merasa nggak ada apa-apanya. Sampai-sampai waktu pertama kali saya diberi jadwal oleh Pak Heru, di awalnya saya mengatakan bahwa saya ini tidak ada apa-apanya. Tuhan sembunyikan di balik kepas sayapmu. Ternyata saya dapat protes dari Pak Calvin Senain. Ya, jangan begitu Bu, katanya. Kalau kita merasa nggak ada apa-apanya lalu kita khotbah, orang mau dengar apa dari kita, katanya. Oh begitu. Nah, jadi ada sesuatu yang perlu saya perbaiki. Nah, jadi saya merasa ini tantangan yang harus saya atasi sehingga pencapaiannya juga akan lebih meningkat. Harapan saya itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nur atas penjelasannya. Mungkin Ibu Rina ada sesuatu. Ibu Rina, silakan. Oke, saya sudah baca tadi. Oke. Jadi kalau saya kerja kerasnya itu masih 8 lah. Jadi untuk mau menuju ke 10 memang perlu ada satu kedisiplinan, kerja keras. Saya tengok tadi sudah baca, rupanya manfaat untuk kerja keras itu ada 5 tadi itu ya. Jadi pertamanya kita sendiri merasa bahagia, senang kita dengan hasil yang kita buat. Ya, dan kemudian memberikan lebih banyak peluang bagi kita sendiri. Dan juga kita pun menerima diri kita sendiri juga. Saya pikir ini adalah satu usaha yang kita mau terapkan di dalam diri kita sendiri. Nah, saya ini terlampau banyak ini ikut mana-mana Zoom dari gereja, dari gereja lagi ada pelatihan lagi. Jadi kami dituntut. Jadi saya tadi bersaksi sama itu saya punya atasan. Saya bilang ya sebenarnya kalau umur sudah begini, kalau dituntut macam ada malas-malasnya, saya bilang, tawa dia. Jadi rupanya kita mau doronglah diri kita sendiri untuk kita mau melakukan yang terbaik. Jadi saya terus terang saya bilang saya mau melakukan yang terbaik. Jadi apa-apa yang saya ikut macam begini contohlah dalam pelajaran ini, saya pun mau mendapatkan yang terbaik karena akan berguna untuk diri saya sendiri. Macam kita belajar bahasa Inggris, saya kan bersaksi sama anak saya, nak kau tengoklah kami ini belajar. Anak saya ketawa-ketawa dengar kita berbahasa Inggris. Dia ketawa-ketawa dengar. Jadi aduh mama ini, iya saya mau belajar, saya bilang. Saya masih dalam taraf begini, saya belum boleh misalnya kalau orang cepat-cepat apalagi orang Inggris dia cepat berbicara, saya belum paham. Nah, tapi mungkin kalau Pak Surbakti cakap lambat-lambat, itu boleh paham sih kita. Jadi saya mau berusaha, saya mau belajar.
Nah, begitu juga acara-acara yang lain yang saya ikuti. Jadi itu pun berguna untuk diri saya sendiri. Tapi ingat, nah ini satu yang bagus tadi saya waktu baca itu yang manfaat itu. Rupanya kalau kita udah buat yang terbaik, bekerja dengan sungguh-sungguh dalam apa saja, kepuasan secara batin itu ada. Dan kita seakan-akan bertanggung jawab juga kepada Tuhan dengan apa yang kita buat. Ya, itulah sedikit dari saya. Oke, Pak. Oke, ya mantap ya. Saya sedikit tambahkan ya. Ya, ketika kita mau belajar, kita tidak pernah lagi berpikir tentang masalah hidup. Ini yang saya alami sendiri. Saya berfokus kepada tujuan hidup. Untuk apa Tuhan saya hidup sampai hari ini? Lewat apa yang Tuhan beri, nah saya mau beri buat orang lain. Nah, terus saya belajar dan belajar. Nah, tujuannya apa? Supaya melalui hidup saya, orang lain pun bisa diberkati. Itu salah tujuan kenapa saya mau belajar terus. Terus mau belajar. Walaupun sekarang sudah 60 lebih ya. Lebihnya nggak usah kasih tahu berapa lebih ya. Tapi 60 lebih lah. Jadi, saudaraku, itu salah satu obat stres juga sebenarnya kalau kita mau belajar. Ya. Karena kita tidak berpikir tentang lain-lain, tapi berpikir untuk meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan. Waktu-waktu kita juga kita mulai konsentrasi untuk itu. Nah, sekarang kita masuk ke langkah aksi. Khusus apa yang dapat Anda ambil segera yang dapat memperbaiki nilai Anda. Nah, dari langkah aksi saya sendiri yaitu bagaimana saya bisa mengatur waktu lebih baik daripada sebelumnya. Yang penting. Mungkin dulu waktu saya banyak terbuang pada hal-hal yang kurang bermanfaat, kurang berguna. Nah, saya mulai menerapkan buat diri saya sendiri, di mana waktu-waktu yang tidak berguna itu ya saya singkirkan. Dan apa yang saya bisa kerjakan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Tentu bagaimana waktu itu digunakan lebih maksimal daripada sebelumnya. Dengan cara demikian, ya saya pasti meningkat. Karena apapun kita kerjakan tadi, seperti Ibu Ria tadi, kan ada proses. Nah, bukan hasil, tapi prosesnya apa? Waktu. Ya, jadi kalau ada orang ingin hanya hasil tapi nggak mau proses, ya nggak terjadi. Itu hanya angan-angan, nggak terjadi apa-apa. Nah, banyak orang kadang-kadang angan-angan besar, tapi nggak tercapai, kecewa. Ya kan begitu. Nah, jadi saya sendiri tertarik dengan proses tadi. Itu terjadi karena saya memberi waktu, sehingga begitu proses lewati, ada hasil, ada sukacita. Nah, ini luar biasa. Nah, bagian ini, Ibu Riah, apa yang bisa lakukan ini? Bagian terakhir, langkah aksi, apa yang dapat Anda ambil segera yang dapat memperbaiki nilai Anda. Silakan Ibu Riah. Ya, betul Pak. Terima kasih. Ya, langkah aksi tentu betul dengan mendisiplinkan diri, dengan mengulang kembali apa yang sudah dipelajari, lalu dengan menghargai apapun dan siapapun itu. Jadi hanya contoh kecil ya Pak, misalnya kalau ada orang saya ngobrol dengan orang baru ataupun orang lama, saya berusaha pada saat apapun belajar mengamati orang yang ngobrol dengan saya, belajar mengingat-ingat apa yang kita obrolkan, belajar mengingat-ingat namanya, belajar mengingat-ingat apa tentang kesaksiannya, kisahnya. Besok-besok itu efeknya kalau kita bertemu kembali, dia akan sangat senang. Kita menanyakan kabarnya, kita menanyakan kabar orang yang diceritakannya.
dia akan merasa, wah saya ini kisah saya diperhatikan ya, saya sangat dihargai. Jadi saya senang Pak. Jadi dalam keadaan apapun dan dengan siapapun kita terus belajar. Jadi saya ada sedikit kesaksian juga. Kalau saya ngobrol dengan Ibu Nurma Tondang, itu saya wajib menyimak, memperhatikan, karena Ibu Nur akan bertanya, Ibu Ria ingat nggak cerita saya yang waktu itu? Oh, saya bilang saya ingat, Inang. Tapi ada juga teman-teman lain ya, kita bercerita, ini bukan yang sama dengan bukan dengan Inang Nur. Ada tahu teman-teman lain, saya memperhatikan ya teman-teman, ini sangat penting loh. Ada orang-orang yang kita bercerita, dia tidak mengingat sedikit pun cerita kita. Dia tidak menghargai. Bahkan kalau besok-besok kita bertemu kembali, dia tidak akan bertanya. Waduh, kadang kita merasa kecewa ya. Tapi coba bandingkan, kalau kita menyimak, memperhatikan orang sedang bercerita, itu pun kita sedang belajar loh. Lalu kita besok-besok ketemu lagi, kita bertanya, dia pasti akan senang loh. Wah, ternyata kisah saya didengerin ya. Kisah saya diperhatikan ya. Jadi ada kehangatan gitu loh. Ada sesuatu yang berbeda jika dibandingkan dengan orang yang tidak menyimak cerita dari orang lain, tidak menyimak pendapat dari orang lain, ada yang berbeda. Demikian Pak, hanya itulah langkah-langkah awal yang saya sedang lakukan sekarang ini. Berusaha belajar, memperhatikan, menyimak, mengulang-ulang apa yang sudah dipelajari. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Robert. Silakan Pak Robert. Buka mic-nya. Saya cukup sibuk belakangan ini, tetapi di tengah-tengah kesibukan itu harus ada usaha dibuat untuk terus belajar ya. Jadi harus ada usaha langsung, jangan ditunda-tunda. Do what you can do today. Don't wait until tomorrow. Yes, sir. Siap, Terima siap. kasih. Oke, lanjut kepada Ibu Nurma Tondang. Silakan nih. Silakan Bu. Mic-nya masih kunci tuh. Mic-nya belum dibuka. Terima kasih Pak. Bergema. Terima kasih Pak. Ya, jelas. Lanjut. Ya, seperti yang saya utarakan tadi, sebenarnya ini kan yang sekarang ini tahapnya tahap upaya apa yang dilakukan gitu ya Pak ya? Langkah apa yang dilakukan untuk Iya, menuju? langkah apa yang dilakukan kan? Ya, khusus ya. Tadi saya kemukakan satu contoh yang up to date di dalam kehidupan saya di tengah-tengah Kingdom Family ini ya. Terus terang seperti yang saya utarakan tadi, sebelumnya saya belum berani untuk sharing firman gitu kan. Rasanya segala sesuatu kebenaran firman itu yang saya dapat, yang saya dengar dipraktekkan secara pribadi, tapi saya tidak bisa menyampaikan ulang gitu, membangkitkan orang lain dengan cara orator saya gitu, belum berani. Tapi sekarang saya dapat memberanikan diri dan berupaya keras untuk lebih memenuhi syarat dengan cara mengikuti kursus Langham dari Pak Dr. Tarigan ya. Proses itu saya lakukan gitu, sehingga saya berharap mendapat poin lebih gitu, nilai lebih untuk saya sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nur. Ya, silakan Ibu Rina. Lanjut. Pak Irwan itu, Pak Irwan dulu, Pak Irwan.
Ayo Ibu Apa, nanti Bu? belakangan. Belakangan. Oh iya, kalau saya langkah awal yang tadi saya udah bilang, saya mau berusaha lebih disiplin. Nah, lebih disiplin, atur waktu karena kita kan banyak banyak Zoom. Jadi atur sedemikian rupa. Nah, setiap pelajaran, setiap di dalam satu Zoom ada PR, ada pekerjaannya, ada hukum, ada pekerjaan rumahnya, homework. Syukur bahasa Inggrisnya ada homework. Minggu depan ada, Bu. Minggu depan ada, Bu. Minggu depan ada, Bu. Oh, ada. Wah, siap. Jadi ya inilah kita, tapi ini sebenarnya ada baiknya juga. Karena kita kan akhirnya sibuk ya. Walaupun kita tiada maksudnya kegiatan macam bekerja, kan tiada bekerja lagi nih. Saya udah 1 tahun 8 bulan tiada bekerja. Nah, jadi akhirnya ya kita bekerjalah selesaikan ini. Seperti ini, saya disuruh menghafal 7 ayat hafalan lagi. Nah, jadi disuruh cari orang lagi. Nah, ya. Tapi itu tadi, mungkin inilah caranya untuk saya lebih sistematis, lebih tahu atur waktu. Kalau di sini dipanggil atur masa dengan baik. Yang ini tanggal berapa, yang ini jam berapa. Tapi ini tadi ada agak bertembungan. Saya dari gereja, itulah lambat tadi saya ini masuk. Tetapi dari semua yang kita buat ini, saya percaya kalau kita buat yang terbaik, kita pasti akan mengalami sukacita dan kita bahagia. Oke, itu langkah awal, itulah disiplin dan mengatur waktu dengan baik. Oke, terima kasih Ibu Rina. Sekarang sampaikan buat Pak Pardosi. Oke, baik. Terima kasih. Baik Pak Subag, terima kasih. Jadi untuk memperbaiki langkah-langkah saya itu pertama-tama saya Pak, saya minta bimbingan Tuhan supaya saya mengerti, memahami setiap apa yang saya harus kerjakan. Nah, apa yang saya harus lakukan. Itu pertama dulu. Nah, yang kedua, saya harus berkeyakinan bahwa saya pasti bisa. Itu. Jadi ada keyakinan tersendiri bahwa saya itu pasti bisa saya lakukan itu. Ya, tentu dengan hal itu saya harus melakukan, ya tentu seperti tadi di bang teman-teman, belajar lagi dan mengulang lagi dengan kerendahan hati, sehingga dengan itu saya nanti akan bisa memperbaiki yang selama ini kegagalan yang saya alami itu. Nah, dengan langkah itu saya pasti bisa untuk bisa berkarya atau bisa mengurangi kekurangan kegagalan saya tersebut. Saya kira itu saja Pak Surbakti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pardosi. Ya, Pak. Nanti Pak Robert yang tutup. Sebelumnya silakan kepada Pak Irwan. Atau ada yang mau disampaikan Pak Irwan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, ayo Pak Robert tutup dalam doa. Nanti baru kita bincang-bincang. Pak Robert silakan Pak. Agak hujan di sini Pak, ribut apa enggak kedengaran betul. Apa tugas saya? Dua penutup Pak, dua penutup. Oke. Ya, berdoa kita ya. Tuhan Bapa dalam surga, kami berterima kasih malam hari ini kami boleh lagi mengulang pelajaran kami etika kerja ini. Tuhan tolong kami untuk sungguh-sungguh bekerja keras supaya kami boleh semakin sukses, ada kepuasan di dalamnya, orang lain diberkati, dan namamu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami tidak jemu-jemunya, terus belajar, sehingga kami semakin dibentuk
semakin diperlengkapi, semakin tajam dalam pelayanan, semakin terampil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lanjutkan karya-Mu Tuhan dalam hidup kami, pimpin kami, bahwa kami lebih mengenal-Mu, lebih mengasihi-Mu, lebih melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.